Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana sih cara kita menjadi orang yang baik-baik itu? Ya seperti saya lah satu-satunya ini. Tampang kita tatoan, ngerjain yang enggak. Pokoknya segala hal yang macam udah ya. Gimana sih solusinya Pak Ustadz? Oh iya, jadi alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Teman kita yang penampilannya kayak begini, Masya Allah, pengen untuk kembali menjadi orang yang baik. Gimana solusinya kira-kira menjadi orang yang baik itu kira-kira seperti apa? Apakah Allah menerima semuanya, menerima taubat kita sedangkan udah ngerjain yang macam-macam atau bagaimana? Dalam riwayat dijelaskan, itu dalam riwayat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi dijelaskan, seandainya dosamu wahai hambaku meliputi langit dan bumi, itu hanya kamu yang punya dosa. Begitu banyak dosa disebut. Saya rasa nggak ada orang sejelek-jelek orang itu nggak mungkin dosanya itu bisa menyelimuti langit dan bumi. Tetapi ini sebagai kiasan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi itu menjelaskan, seandainya dosa-dosamu itu meliputi langit dan bumi saking banyaknya, kemudian engkau kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku bakalan ampuni dosa salahmu wala ubali, enggak bakalan pernah peduli walau sebanyak apapun dosamu. Tapi satu kuncinya, apa itu? Kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisah yang pernah ngebunuh 99 orang? Itu kan dia ngebunuh 99 orang dibunuh. Ketika itu datanglah kepada seseorang, wahai Tuhan, saya pengen taubat kepada Allah, tapi saya udah ngebunuh berapa orang? 99. Oh, kata ini orang ngejawab, wah dosamu terlalu gede, nggak bakal diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini yang penjahat ini dibunuh lagi yang ini. Berarti berapa orang yang dibunuh? 99 tambah 1 berarti 100 orang yang dibunuh. Ini pernah ngebunuh orang nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Artinya apa? Dosa orang tersebut yang 100 dibunuh. Setelah itu orang ini ternyata ketika orang ini pengen taubat, nanya lagi ke orang yang lain. Syekh, dia tanya, Tuhan Syekh, saya mau taubat. Kira-kira taubat saya diampuni nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Oh, apa kata Syekh ini? Apa dosamu? Ngebunuh 100 orang. Kata Syekh ini, wah dosamu kecil, ngebunuh 100 kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa itu. Nah, yaudah sekarang ente benar-benar perbaiki tobatnya. Setelah itu coba hijrah dari tempat tinggalmu pergi ke tempat yang lain. Jangan pernah di sana lagi. Kenapa? Takutnya engkau nanti bakal jatuh lagi di lubang yang sama 2 kali. Benar. Ternyata orang ini taubat. Setelah taubat ternyata Masya Allah tabarakallah meninggal di tengah jalan. Ini orang ini baru taubat, belum ngerjain sholat, belum ngerjainnya macam-macam, apalagi azan. Kayak Irwan kan udah bisa azan ya, ya kan? Udah azan di masjid loh, alhamdulillah. Udah berapa kali? Dua kali. Maghrib ya, Masya Allah. Dua kali maghrib udah azan. Nah ini kata setelah itu ternyata meninggal di tengah perjalanan. Ketika meninggal di tengah perjalanan, ini malaikat penjaga surga sama neraka berebutan. Apa kata penjaga neraka? Saya yang punya ini. Kenapa? Dosanya ngebunuh 100 orang. Kata penjaga surga, oh, bukan, ini saya yang punya. Dia udah taubat sebelum meninggal dunia. Setelah itu dihitung, ternyata jaraknya 1 jengkal. Artinya lebih menang daripada siapa yang menang? Penjaga, malaikat penjaga surga. Masuk surga orang ini. Lihat, dia belum sholat, dia belum ngerjain amal soleh. Tapi satu, apa itu? Dia ada niat untuk bertobat. Irwan, alhamdulillah udah sholat. Puasa, udah puasa belum? Puasa, Pak. Tetap puasa? Puasa. Tetap puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada yang bolong tahun ini. Tahun kemarin ada ya? Banyak. Katanya banyak nih kemarin yang bolong. Nah, tahun ini nggak ada yang bolong. Nah, mudah-mudahan insya Allah nggak ada yang bolong. Artinya apa? Itu ada tanda bahwa ada indikasi kita pengen berubah. Ketika Allah mengatakan seperti yang tadi, dosa kita nggak sejauh orang lakuin. Artinya ngebunuh orang aja nggak berani. Nah, kemudian ada
kita udah mau sholat, udah pengen azan, puasa juga udah belajar, mudah-mudahan nggak ada bolongnya. Artinya apa? Itu menandakan bahwa kita benar-benar pengen kembali, pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika semua itu sudah diungkapkan dengan baik dari hati terdalam, ini tampang yang tatoan nggak jadi ukuran. Casing bisa jadi menipu, tapi hati ini yang menjadi tolak ukur bagaimana kemudian orang tersebut menjadi baik. Nah, ini sebagai tanda udah bagi-bagi takjil, udah mulai pengen sholat. Maka itu salah satu di antara tanda kita pengen berubah, pengen taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Lanjutkan apa yang dilakukan Irwan sekarang, lanjutkan sholatnya, lanjutkan tarawehnya, lanjutkan puasanya, kemudian tetap dalam hati ada keinginan untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan itu, insya Allah Allah bakalan terima taubat kita dan kembali kepada Allah dalam keadaan sebaik-baik, insya Allah. Begitu kurang lebih. Jadi jangan khawatir, rahmat Allah lebih besar daripada dosa salah yang kita lakuin. Maka oleh karena itu bagi Allah gampang mengampuni dosa salah yang mungkin udah disebut tadi sama Irwan. Tetapi ingat, hendaknya diawali dari rasa taubat kembali pada Allah dari hati terdalam kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.